Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang menghadap-Mu, kami ingin belajar akan kebenaran-Mu, di mana kebenaran-Mu ini yang memampukan kami untuk dapat kami berjalan di dalam kebenaran-Mu, agar kami dapat terus mengalami perubahan, hingga kami menjadi serupa dengan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyadari selama ini kami masih banyak belum berubah, kami masih lambat di dalam proses perubahan. Kami saat ini menyadari Bapa bahwa kami harus terus untuk berubah. Kami mohon pimpinan-Mu dan tuntunan-Mu, Bapa, berikanlah kebenaran-Mu, agar kami dapat mengerti dan belajar akan kebenaran-Mu itu. Kami siap untuk mendengar kebenaran-Mu di dalam nama yang mulia Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, sering sekali kita tidak pernah memikirkan apa yang ada di depan kita. Kita tidak pernah memikirkan bahwa hidup kita sebenarnya sedang berjalan menuju kepada ujung jalan kehidupan. Waktu hidup kita sebenarnya sedang menuju kepada kematian. Karena kita kurang menyadari bahwa suatu saat kita pasti mati. Suatu saat kita pasti meninggalkan dunia ini. Jadi kita hanya banyak fokus terhadap apa yang kita hidupi saat di dunia ini. Mari kita menyadari bahwa ada waktunya untuk kita benar-benar mengalami kematian. Apakah saat ini kita sudah siap mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam waktu kematian tersebut? Sehingga ketika di ujung jalan itu, ketika tepat di waktunya tersebut, kita sudah benar-benar siap. Apa yang membuat banyak orang percaya, orang Kristen, tidak begitu memusingkan, tidak begitu memikirkan bahwa ada saatnya dia tidak bernafas lagi. Ada saatnya dia harus pulang ke tempat di mana yang nanti akan dituju. Mengapa demikian? Karena sering sekali di dalam kehidupan kita hanya fokus kepada dunia ini. Begitu banyak kita mencintai dunia. Tidak sedikit manusia mengejar dunia ini, mencari segala fasilitas, segala kenikmatan. Dia kejar segala-galanya, bahkan ketika dia sekolah, dia kuliah, dia bekerja, hanya satu cita-citanya, supaya dapat menjadi orang yang sukses di dunia ini. Tujuannya apa? Supaya dapat menikmati segala fasilitas yang ada di dunia ini. Tidak sedikit kan Bapak Ibu Saudara dan saya sejak kita kecil mungkin kita diwarisi oleh orang tua kita, ayo belajar yang rajin. Ayo kerja yang ulet, yang sungguh-sungguh, supaya nanti kalau besar jadi orang. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya pada saat masih kecil belum jadi orang? Secara fisik kita sudah jadi orang. Tetapi kenapa justru sering sekali kita mendengar perkataan kalau besar nanti supaya jadi orang? Bahkan sering sekali kita mendengar ada orang-orang, kita katakan lihat itu anaknya sudah jadi orang. Karena konsep atau pemahaman dari dunia ini yang namanya jadi orang itu, dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan, dia punya jabatan, dia punya segala-galanya. Makanya dikatakan dia sudah jadi orang. Lalu
Kalau dia tidak punya segala-galanya, dia miskin, dia dalam kekurangan, tidak dapat dikatakan dia jadi orang. Inilah konsep atau paradigma yang kita serap dari dunia ini. Bahwa ketika kita kecil, kita bekerja, kita sekolah, semuanya hanya untuk demi cita-cita supaya kita menjadi orang. Maksudnya orang di sini adalah kita menjadi orang yang sukses, punya kekuasaan, punya uang banyak, punya harta, punya rumah, bahkan segala sesuatunya bisa kita nikmati. Karena kondisi seperti inilah, makanya tidak sedikit di antara kita banyak yang menjadi sombong. Ketika dia berhasil, dia punya uang karena dia kerja keras, dia sukses, akhirnya dia menjadi sombong. Bahkan kalau dia mewarisi dari orang tuanya segala fasilitas dari orang tuanya, tidak sedikit yang menjadi sombong. Dunia menyeret kita dalam hal ini. Dunia membawa kita supaya kita menjadi orang-orang yang akhirnya mirip dan sama dengan dunia ini. Jadi kita harus menyadari semua ini memang digelontorkan, memang dibuat dan menarik kita supaya kita menjadi sama dengan dunia ini. Dan pada akhirnya kita tidak pernah fokus bahwa ada kematian yang akan kita alami. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, siapa yang bisa menjamin besok masih hidup? Tidak ada yang bisa menjamin. Atau nanti malam kita masih bernafas? Ada yang bisa menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Semua kita pasti tidak ada yang tahu kapan nafas kita berhenti. Kapan jantung kita tidak berdetak kembali. Kalau kita menyadari hal ini, maka seharusnya kita jangan lagi memiliki sikap kesombongan. Kita tahu bahwa mungkin kita pintar, mungkin kita hebat. Lalu kita merasa kita orang yang paling pintar, kita orang yang paling luar biasa, segala sesuatu bisa kita atasin. Sadarlah, tidak ada yang bisa menolak yang namanya kematian. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita punya kuasa seperti apapun di dunia ini, punya jabatan, wewenang, kita tidak pernah bisa mengatasi yang namanya kematian. Kita tidak pernah bisa menolak yang namanya kematian. Semua kita pasti mati. Jadi kita harus sadar kalau kita semua pasti mati, seharusnya waktu hidup kita ini, di mana waktu yang kita jalani menuju kepada kematian. Jadi kita harus bersiap-siap waktu kita saat ini untuk bagaimana kita bisa mati. Waduh, kenapa harus memikirkan mati dulu? Bapak, Ibu, Saudara, hidup kita di dunia ini singkat. Kita tidak tahu kapan berakhir. Kalau Alkitab berkata 70 tahun, ya kalau kita kuat. Nyatanya faktanya banyak sekali yang tidak sanggup sampai usia 70 tahun. Justru karena dia tidak pernah memikirkan hal ini, makanya hidupnya semaunya sendiri. Dalam kesombongan, keangkuhan, keegoisan, merasa paling pintar, merasa paling hebat. Lalu, tidak sedikit kita menemukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, hobinya, sukanya ngegosip. Ngegosipin orang lain, ngomongin orang lain. Oh, si itu nggak bener, oh si itu sesat, oh si ini begini, begitu, begini, begitu. Apakah ini yang diajarkan di dalam kekristenan? Faktanya begitu banyak sampai detik ini masih suka ngomongin orang, masih suka mencibirkan orang lain, masih suka mencari kesalahan orang lain. Tidak sedikit di antara kita lebih suka melihat kekurangan orang dibanding dengan kelebihannya. Lebih suka membicarakan kekurangan orang lain ketimbang membicarakan kelebihan orang lain. Tapi kalau kekurangan kita yang diomongin sama orang lain, kira-kira suka atau tidak? Bapak, Ibu, Saudara, kalau kekurangannya diomongin terus sama orang lain, kira-kira happy atau sedih? Menerima atau marah?
Tidak sedikit di antara kita tidak terima atau tidak suka kalau kita selalu dibicarakan kekurangannya, diomongin kemana-mana, digosipin. Faktanya, walaupun sudah menjadi orang Kristen, tetapi masih suka gosip, masih suka menjelekkan orang lain, masih suka mengata-ngatai orang lain, mencari kekurangan orang lain. Seharusnya ini sudah tidak lagi menjadi habit di dalam kehidupan kita. Dunia membawa kita pada akhirnya punya habit seperti dunia. Tetapi ketika kita menyadari, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya tidak lagi kita mengenakan habit dari dunia ini. Justru kita harus berjuang bagaimana kita memiliki habit, karakter, kebiasaan seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Kita harus meneladani Dia. Karena kita mewarisi atau mengenakan habit dari dunia ini, kita maunya menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang paling dihargai, memiliki sesuatu. Tidak sedikit di antara kita hidup di dalam ketakutan. Apalagi kalau kita mengalami kesulitan, masuk ICU. Nah, saat ini di mana COVID sedang melonjak lagi, sedang naik lagi. Kita harus menyadari begitu banyak orang ketika dia kena COVID, dia memikirkan, aduh dia bakal mati. Siapa yang bisa menyadari? Yang mengetahui ketika kita kena COVID, bisa jadi kita tidak bisa disembuhkan lagi. Bisa jadi kita sudah mengakhiri hidup ini, hanya tinggal menghitung hari, detik-detik. Ini COVID di depan mata. Kita tidak melihatnya, tetapi nyata dan dahsyat. Luar biasa. Banyak menyeret orang kepada kematian. Sadar atau tidak bahwa segala kenyamanan dunia ini, fasilitas dunia ini, kelihatannya tidak nyata di depan mata kita. Kita hanya bisa merasakannya. Tetapi dia dahsyat menyeret kita, membawa kita kepada kematian yang kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, ayo sadari kita kapan saja bisa mengalami kematian. Kapan saja kita bisa pulang ke rumah Bapa di surga. Bisa nanti malam, bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan, kita tidak tahu. Berapa lama lagi sisa waktu hidup kita. Tetapi kita harus menyadari, ini tidak bisa kita hindari. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara, sisa waktu hidupnya tinggal berapa? Saya juga harus merenungkan sisa waktu hidup saya tinggal berapa. Kalau kita ambil hitungan kasar 70 tahun, lalu usia kita saat ini 46 tahun, berarti usia kita tinggal 24 tahun lagi. Apa yang akan kita buat selama 24 tahun ke depan? Harus kita renungkan dari sekarang. Mungkin di antara kita ada yang mengalami sakit penyakit dan sudah divonis usianya tinggal 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan ya. Kita tahu ukurannya mungkin 1 bulan. Ketika kita tahu usia kita tinggal 1 bulan, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan membereskan segala sikap, sifat, karakter kita yang tidak sesuai. Kita berdoa, kita mohon ampun, dan kita menyadari kesalahan kita supaya kita siap menghadapi kematian. Tetapi tidak sedikit juga banyak yang takut pada saat tahu waktunya tinggal sedikit. Karena dia merasa tidak bisa menikmati semua kenyamanan. Atau ketika sejak dari kecil dia bekerja keras, lalu ketika dia sudah sukses, memiliki segala sesuatunya, dia divonis. Waktunya tinggal sebentar lagi. Dia mengalami ketakutan karena tidak bisa menikmati semuanya ini. Ayo, kita renungkan. Berapa lama lagi waktu kita? Semua kita, termasuk saya, sedang menunggu waktu. Menunggu waktu untuk apa? Menunggu waktu untuk datang pada hari kematian itu. Sudahkah siap? Orang seperti apa yang dikatakan siap? Orang yang siap untuk menghadiri
atau datang pada waktu kematian itu, maka di dalam kehidupannya dia selalu berkemas-kemas. Dia membersihkan hidupnya. Sadarlah, ketika kita mengalami kematian, maka ada kehidupan kekal. Kehidupan kekal yang di mana yang kita inginkan nanti? Apakah kita ingin kehidupan kekal di dalam surga, langit baru, bumi baru? Atau justru kita menginginkan kematian yang terus kita mengalami kehidupan kekal di dalam neraka? Tapi kalau berbicara neraka pasti nggak ada yang mau. Aduh, ngapain ke neraka? Mendingan kita ke surga aja. Semua juga maunya ke surga. Tetapi ketika kita memiliki keinginan untuk masuk ke langit baru dan bumi yang baru, apa perjuangan kita? Bagaimana hidup kita? Sekarang ini apakah kita memanfaatkan hidup kita? Mari kita menyadari sudah berapa tahun kita hidup di dunia ini. Lalu apa yang kita hasilkan? Apakah kita sudah menjadi anak kesukaan Bapa? Apakah karakter kita membuat hati Bapa bergembira? Membuat Bapa tersenyum melihat sikap dan perilaku di dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo. Jangan sia-siakan sisa waktu hidup kita. Kita harus sadar bahwa kita akan mengalami kematian. Dan waktunya tidak ada yang pernah tahu kapan. Kenapa kita harus mengalami kematian? Kalau kita membaca Efesus 2 ayat 1. Firman Tuhan katakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kalau dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, sadarlah kita terlalu banyak melakukan pelanggaran. Kita terlalu banyak melakukan dosa-dosa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita diberi kesempatan. Kita masih bisa menikmati anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Saat ini kita harus tahu, menyadari bahwa kita harus berjuang bagaimana mematikan karakter di dalam hidup kita. Kedagingan di dalam hidup kita. Karakter yang kita matikan adalah karakter yang membuat hati Bapa berduka. Karakter yang kita warisi dari dunia ini. Rasanya susah sekali. Kalau jadi orang Kristen kok kayaknya begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Kita harus mematikan. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Karena kita sadar kita akan mengalami kematian. Dan setelah itu kita akan memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Karena ada kehidupan yang sesungguhnya, kita harus mempersiapkan kehidupan kita sekarang ini. Supaya pada saat nanti kita masuk di kehidupan yang akan datang, kita semua sudah siap. Jangan nanti ketika kita di ujung maut baru kita stres, kita mengalami ketakutan karena kita tidak siap ke sana. Mari. Kita harus berjuang mematikan kesombongan kita tadi. Merasa lebih pintar, merasa lebih hebat. Jangan karena kita mungkin sudah melayani lalu kita merasa lebih hebat. Kita lebih pintar, kita lebih luar biasa menjadi sesuatu. Apa gunanya semua itu, Bapak, Ibu, Saudara? Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, setinggi apapun jabatan dan kekuasaan kita, ketika kita mengalami kematian dan berdiri di tahta pengadilan Tuhan, semua itu tidak ada gunanya. Karena yang dilihat adalah apakah kita memiliki wajah Kristus. Tidak sedikit, banyak orang Kristen justru merasa bahwa karena sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia pasti masuk surga. Karena saya sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya pasti masuk surga. Nanti ketika berdiri di tahta pengadilan Tuhan, kan Tuhan Yesus yang akan membuat kita tidak diadili. Karena ada darah Yesus yang menudungi kita. Di bypass istilahnya. Tidak mengalami pengadilan. Salah, Bapak, Ibu, Saudara. Justru pada saat itu, dialah yang menjadi hakim yang paling adil. Tidak ada di antara kita yang bisa nepotisme sama sekali. Tidak ada yang kita bisa menyogok pada saat itu. Karena semua
akan berdiri dengan gentar menunggu penghakiman itu. Karena dia hakim yang adil, maka dia tidak akan salah ketika menghakimi kita. Apa patokannya ketika dia menghakimi? Patokannya jelas. Adakah wajahnya di wajah kita? Adakah karakternya yang kita kenakan di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan? Untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan memang sulit, memang tidak mudah, rasanya mustahil. Maka dari itu kita harus menyadari ada ujung jalan kehidupan, ada waktu untuk kita mati. Ketika kita menyadari waktu kita itu tinggal sedikit, kita berjuang bagaimana kita menghabisi, mematikan kesombongan, egoisme kita, bahkan meninggalkan segala dosa yang sudah kita lakukan. Dan jangan lagi berbuat kesalahan, jangan lagi berbuat pelanggaran. Setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita perkatakan, harus kita perhitungkan, kita perkarakan. Adakah menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga? Jangan merasa karena kita sudah hebat teologi, kita menjadi sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi, lalu kita merasa pintar dan kita hebat. Tidak sedikit kan? Para teolog juga seperti itu. Sadar tidak? Kita belajar teologi tidak membuat otomatis kedagingan kita mati. Kita belajar teologi tidak membuat kesombongan kita runtuh. Justru tidak sedikit ketika kita belajar teologi malah kita menjadi sombong. Semakin kita punya nama, semakin kita tinggi, semakin kita merendahkan orang lain. Semakin kita tidak hormat kepada senior-senior kita. Semakin kita merasa kita menjadi someone, kita bisa melebihi senior-senior kita. Ketika kita belajar teologi seharusnya menyadari teologi yang kita pelajari itu membuat kita semakin tidak ada apa-apanya dalam kehidupan ini. Semakin tinggi seseorang belajar seharusnya semakin menyadari bahwa hidupnya semakin tidak ada apa-apanya di dalam kehidupan ini. Dari mana kita bisa melihat orang ini menyadari bahwa kehidupannya saat ini tidak ada apa-apanya? Perilakunya. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan bangga kalau kita karena sudah lulus dari sekolah teologi. Karena pendidikan teologi tidak membuat kita mati di dalam kedagingan, mati di dalam kesombongan, mati di dalam keegoisan. Tidak otomatis. Kita harus berjuang untuk mematikan itu. Tidak sedikit justru di antara kita malah semakin sombong. Apalagi sudah menyandang gelar di depannya sekolah tertinggi, menyandang gelar doktor, semakin kita merasa kita paling hebat. Seharusnya kita semakin menyadari, semakin mengerti akan ilmu tentang Tuhan. Seharusnya kita menyadari bahwa semakin kita tidak ada apa-apanya. Begitu banyak yang menggiring kita. Ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita katanya sudah pasti masuk surga. Tidak sedikit juga orang yang ketika percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu dibaptis. Merasa bahwa dia sudah mati, lalu bangkit dan hidup dengan kehidupan Kristus di dalam dirinya. Benarkah seperti itu? Benarkah otomatis seperti itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak otomatis kita mati dari kesombongan. Tidak otomatis kita mati dari kedagingan. Kita harus berjuang. Justru ketika kita menyadari bahwa kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita meneladani pribadinya. Berapa banyak seseorang ketika dia dibaptis keluar dari kolam baptisan, lalu kita mengatakan selamat, Anda sudah lahir baru.
Hidupmu yang lama sudah mati, sekarang engkau bangkit dan engkau sudah mengenakan hidup Kristus di dalamnya. Benarkah? Coba. Ketika dia keluar dari kolam baptisan, dia keluar dari tempat baptisan itu, lalu sampai depan mungkin bekas hujan, ada kubangan air, ada ojek, atau ada kendaraan. Menyiprat itu kotoran ke bajunya dia atau ke mukanya dia. Kira-kira apa yang diperkatakan? Ketika kita mengalami hal seperti ini, kira-kira apa yang kita perkatakan? Adakah kita berkata, haleluya, saya terciprat oleh air kotoran? Atau justru kebun binatang keluar dari mulut kita? Berapa banyak seseorang setelah dibaptis, justru dia semakin ganas. Merasa sudah paling hebat. Merasa punya kuasa. Karena katanya ahli waris kerajaan surga. Mari, sikap-sikap seperti inilah yang harus kita matikan. Jadi, hidup kita saat ini sesungguhnya, waktu yang tersisa ini adalah waktu kita untuk mengalami kematian. Aduh, kenapa kita harus mengalami kematian sekarang? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kalau kita mengalami mati saat ini sebelum kita mengalami kematian nanti, justru saat ini kita mempersiapkan untuk memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Ketika saat ini kita mengalami kematian dari kedagingan kita, justru kita mempersiapkan kehidupan kekal kita nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Kita harus berjuang saat ini bagaimana kita mengalami kematian sebelum kita mati. Matilah sebelum kita mati. Orang yang mengalami kematian sebelum dia mati, dia akan berhati-hati. Dia akan berjaga-jaga karena dia mempersiapkan hidupnya untuk mengalami kematian sesungguhnya. Seseorang yang sembrono di dalam berbicara, berpikir, mengambil keputusan, sesungguhnya dia tidak pernah menyadari bahwa dia akan membawa semuanya itu di dalam kematian itu. Dia akan membawa semuanya nanti di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ayolah. Efesus 2 ayat 2 berkata, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Perhatikan baik dikatakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kita harus lapang dada, menyadari ketika kita lahir di dunia ini, kita mewarisi cara hidup yang sia-sia. Kita mengikuti cara dunia ini. Kita mengikuti bagaimana dunia ini memproses hidup kita. Sehingga fokus kita pingin sukses, pingin kaya, pingin punya kehormatan, pingin punya jabatan, pingin punya kekuasaan, dihormati dan sebagainya. Ini jalan dunia. Kalau kita mengikuti jalan dunia, sadarlah, maka kita membentuk wajah kita, mendandani wajah kita, menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita mengikuti jalan dunia, berarti kita menaati penguasa kerajaan angkasa. Di mana saat ini dunia ini sedang menyeret begitu banyak orang untuk terbawa sikap hidupnya dan terhisap, tertinggal di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mengikuti jalan dunia dan kita tidak mau berjuang untuk keluar dari dalamnya, kita akan tertinggal di dunia ini. Jalan dunia ini memang kelihatannya menyenangkan. Jalan dunia ini kelihatannya mengasihkan. Kita bisa menikmatinya. Tetapi sadarlah, jalan yang kita sangka lurus ini ternyata ujungnya membawa kita kepada maut. Jadi berjaga-jagalah. Dunia menyeret kita, membius kita dengan segala kenyamanan, segala fasilitas. Supaya kita tidak fokus lagi kepada kehidupan yang akan datang. Supaya kita fokus pada kehidupan kita sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saat ini kita hanya fokus kepada kehidupan kita sekarang, maka nanti ketika kita memejamkan mata,
menghembuskan nafas yang terakhir kita, ketika kita masuk di dalam kehidupan kekal, maka kita akan menyesal. Hati-hatilah, sadarlah, ketika kita ada di dunia ini, kita hidup dengan jalan dunia ini, kita membentuk, kita memproses wajah kita sama dengan dunia ini. Jadi kalau kita menikmati jalan-jalan yang ada sekarang ini dengan kenyamanan dunia, kita menyangka ini jalan yang lurus. Belum tentu. Hati-hati. Begitu banyak jebakannya, begitu banyak tikungannya. Karena ujungnya membawa kita kepada kerajaan maut. Pada saat kita mengalami kematian nanti, baru kita menyesal ternyata kita salah jalan. Bagaimana sekarang kalau kita ada di dunia ini supaya kita tahu bahwa jalan yang kita jalani ini sebenarnya jalan yang salah atau jalan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, sulit memang untuk kita membedakan antara keinginan daging, keinginan dunia, dan keinginan Tuhan. Tetapi kita akan semakin peka kalau kita selalu terhubung kepada Bapa di surga. Bangun hubungan yang manis, bangun hubungan yang erat, bangun hubungan yang intim. Karena Efesus 2 ayat 3 berkata, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus menyadari kalau kita bisa mau membedakan mana jalan yang benar dan tidak benar, apakah jalan yang kita jalani ini kehendak daging kita, nafsu kita. Karena kita harus menyadari bahwa dulu kita hidup di dalam hawa nafsu daging kita, selalu menuruti keinginan daging kita. Tapi kan sekarang saya sudah tidak lagi. Tunggu dulu. Hati kita bagaimana? Motivasi kita bagaimana? Pikiran kita bagaimana? Sering sekali pikiran kita menjelek-jelekan orang, memikirkan orang lain itu tidak baik, orang lain itu tidak benar. Lalu kita merasa bahwa kita paling benar. Sungguh malang kalau kita merasa bahwa kita paling benar, ternyata kita tidak tahu bahwa kita sesungguhnya tidak benar. Sungguh malang orang yang merasa dirinya paling benar, dia tidak pernah mengetahui bahwa hidupnya tidak benar. Ayo, jangan sampai kita salah untuk dapat membedakan kehendak daging atau kehendak Bapa. Maka caranya kita harus membangun hubungan dengan Dia. Berdoalah selalu setiap saat. Selalu terhubung dengan Bapa kita di surga. Mungkin kita sibuk. Mungkin kita sehari-hari di dunia marketplace. Kita bekerja. Kita mungkin berdagang, berwira swasta. Atau kita punya kegiatan yang lain-lainnya. Hadirkan Tuhan di dalam setiap detik kehidupan kita. Di dalam setiap hembusan nafas hidup kita, hadirkan Tuhan di dalamnya. Sehingga ketika kita mau berpikir, kita harus memikirkan, benarkah Bapa menginginkan apa yang kita pikirkan ini? Ketika kita mau melihat sesuatu, kita harus memikirkan, apakah yang kita lihat ini membuat Bapa senang atau tidak? Ketika kita mau berkata-kata, mau bercakap-cakap, pikirkan apakah Bapa menyenangi percakapan ini. Ketika kita mau mendengar sesuatu, pikirkanlah. Libatkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sering sekali tidak pernah mau melibatkan Tuhan ketika kita menggunakan telinga kita. Ada orang lain ngegosip, ngejelek-jelekin, kita suka sekali ini tipis. Kita lebih senang ketika ada orang ngegosip and bilang, "Hei, ada apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Oh, masa benar sih seperti itu?" Apalagi kalau yang dibicarakan pendeta, yang dibicarakan gembalanya. Dibilang tidak benar, dibilang tidak baik. Tipis kupingnya.
Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita menjaga telinga kita. Tidak perlu kita mendengar yang tidak benar. Tidak perlu, walaupun ada orang mungkin ngomongin orang lain jelek, orang lain tidak benar, orang itu sesat, orang itu nggak benar, munafik lah segala macam. Dan tidak sedikit, saya juga mendengar banyak orang berkata kepada saya, menyampaikannya tentang kebenaran tetapi tidak hidup di dalam kebenaran itu, tidak mempraktekannya. Ketika orang berkata seperti itu kepada saya hanya memikirkan dia tidak pernah sadar apa yang dia perkatakan sesungguhnya. Dia juga sudah salah. Dia tidak mempraktekkan kebenaran. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita kalau memang ada orang yang bersalah kepada kita, ya jangan kita umbar kepada orang lain. Tegurlah dengan kasih. Tetapi yang sering kita lihat saat ini banyak orang lain justru dia menyimpang. Sulit rasanya untuk kita menjaga telinga kita. Tapi mari sadar, ini waktunya untuk kita mematikan keinginan telinga kita mendengar hal-hal yang tidak baik. Ketika kita menggunakan mulut kita, saya akan bertanya lagi dan tidak bosan. Bapak Ibu Saudara, lebih cepat mana saat ini? Ngomong apa mikir dulu? Lebih cepat ngomong atau mikirnya dulu? Kalau kita berkata lebih cepat mikirnya dulu, pastikan apakah benar setiap yang mau kita perkatakan, kita pikirkan dulu. Kira-kira Tuhan suka nggak apa yang mau kita omongin? Kira-kira ketika kita ngomongin orang lain, Tuhan suka apa nggak ya? Tetapi tidak sedikit juga. Saya percaya di antara Bapak Ibu Saudara, pasti ada yang berkata, ya lebih cepat ngomong. Kenapa bisa meyakini seperti itu? Karena sering sekali kita menyakiti hati orang lain. Ketika kita salah ngomong, orang itu tersakiti. Orang itu marah. Kita harus menjaga, ayo. Sulit memang menjaga hal seperti ini. Tetapi kalau kita menyadari detik-detik waktu hidup kita ini adalah waktu untuk kita mengalami kematian setiap saat. Jangan tunggu nanti. Tetapi sekaranglah waktu kita untuk mengalami kematian. Matilah sebelum mati. Yang membuat kita memperoleh kehidupan kekal di langit yang baru dan bumi yang baru. Supaya kita bisa masuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, mendapatkan mahkota kemuliaan. Tidak ada cara lain lagi kecuali kita mengalami kematian sebelum kita mati. Orang yang takut mengalami kematian karena dia belum mati di dalam kehidupan ini. Dia masih merasa bahwa dirinya hebat, dia orang yang luar biasa. Rasanya sulit sekali untuk kita mengenali apa yang menjadi kehendak Bapa. Memang tidak mudah. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Kita harus berjuang Bapak Ibu Saudara. Ayo, saya mengajak kita untuk sama-sama berjuang. Saya pun masih berjuang untuk terus mengenali apa yang menjadi kehendak Bapa. Apakah ini kehendak Bapa? Apakah ini kehendak daging kita? Kita masih terus berjuang. Jangan sia-siakan. Sering sekali daging kita menyeret kita lebih melihat kepada dunia. Daging kita menyeret kita lebih mencintai dunia. Daging kita menyeret kita untuk terus mengejar apa yang menjadi kehendak dunia. Bagaimana caranya justru kita mematikan itu? Supaya kita berhasil mematikan kedagingan itu. Tidak ada pilihan. Setiap detik kita harus pikirkan tentang kekekalan. Setiap detik kita harus pikirkan apakah Tuhan suka atau tidak. Waktunya singkat. Ketika kita mendengar kebenaran seperti ini, mungkin waktu kita akan habis. Mungkin waktu saya pun akan habis. Tapi saya mengajak ayo kita berjuang bersama-sama. Bagaimana kita bisa mematikan segala kedagingan dalam hidup kita. Supaya kita bisa menyenangkan hati Bapa di surga. Untuk dapat lebih memahami apa yang menjadi kehendak Bapa, berjuanglah setiap detik kita hidup di dalam kehendaknya. Belajar kebenaran, dengarkan suara kebenaran, praktikkan di dalam kehidupan kita. Jangan jadikan suara kebenaran sebagai pengiring tidur kita. Jangan jadikan suara kebenaran hanya untuk kita mendengarkan supaya kita mau tidur karena kita sulit tidur.
tetapi kita belajar dengan sungguh. Karena ini suara yang disampaikan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bagaimana dunia menyeret kita terus makin dalam kegelapan. Tetapi suara kebenaran membawa kita, menyeret kita keluar dari kegelapan itu. Berjuang, berjalan bagaimana kita dapat menyukakan dan menyenangkan Bapa. Sehingga pada akhirnya kita masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Melawan keinginan daging kita memang tidak mudah, apalagi mematikannya. Tetapi inilah, kalau kita mau menjadi pengikut daripada Yesus Kristus Tuhan kita, tidak ada pilihan, kita harus mematikan segala keinginan daging kita. Kita harus berjuang bagaimana kita mematikan keinginan daging kita setiap detik, setiap saat. Bapak, Ibu, Saudara, begitu banyak keinginan daging di dalam kehidupan kita. Sejak kecil, apalagi kalau kita mengalami hidup susah, hidup sulit, keinginan kita banyak. Ngomongnya rasanya muluk-muluk ya. Wah, gampang mematikan keinginan daging. Bapak, Ibu, memang sulit. Saya pun mengalami bagaimana sulitnya mematikan keinginan daging. Tetapi kita berjuang. Kita sekarang menyadari, kita mendengar kebenaran. Ada kematian di depan mata kita. Dan mata kita memandang ke jalan itu sesungguhnya. Tetapi kita tidak pernah melihat kapan jalan itu berakhir. Kita sedang menjalani jalan kita menuju kepada ujung kematian itu. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan kita tiba di sana. Jadi, mari. Di dalam perjalanan ini, sekarang saatnya kita mengisi waktu-waktu hidup kita untuk mengalami kematian terus-menerus. Matikan daging kita. Matikan ego kita. Tapi kan sulit. Sering sekali kita jatuh. Ya. Saya pun menyadari sering sekali kita jatuh kembali. Sering sekali kita jatuh lagi. Berjuang jatuh lagi. Bapak, Ibu, Saudara. Ketika kita gagal. Bangkitlah. Berjuanglah kembali. Lalu kita gagal. Bangkitlah. Berjuanglah kembali. Ini yang memampukan kita terus. Maka caranya, supaya kita tidak mengalami kegagalan terus-menerus, ayo alihkan fokus kita. Fokus kita arahkan di mana nanti kita harus berhadapan di pengadilan tahta Tuhan. Kalau kita mengarahkan terus ke langit yang baru dan bumi yang baru, kita mengarahkan bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, bahkan kita mengarahkan supaya kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Kejatuhan, kegagalan akan membuat kita terus bangkit lagi, dan kita berjuang untuk tidak mengalami kegagalan demi kegagalan. Tidak mengalami lagi kejatuhan demi kejatuhan. Kita akan berjuang. Mungkin sulit, rasanya sukar, tetapi ketika kita hanya memandang bagaimana kita bisa berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan, dan itulah tujuan hidup kita. Rasa sulit itu mudah untuk kita atasi. Rasa sulit itu rasanya tidak sulit. Semua memang ada waktunya. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tidak. Tidak semudah itu. Apalagi keinginan daging kita begitu banyak. Bapak, Ibu, Saudara, berbicara kematian. Kalau kita dari kecil punya keinginan, kita pengen kaya, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya jabatan, kekuasaan. Taruhlah kita punya logam mulia yang banyak. Pertanyaan saya, ketika kita mengalami kematian, kira-kira semua itu kita bawa tidak di dalam peti mati kita? Ketika kita mengalami kematian, adakah sertifikat rumah kita bawa di dalam peti mati? Ketika kita mengalami kematian, adakah logam mulia yang kita kumpulkan tersebut kita bawa di dalam peti mati? Ya, ditaruhlah di bawah badan kita atau ditaruh di buat ganjel kepala kita. Ada? Kebanyakan justru menjadi bahan rebutan. Belum dikubur jasad kita, justru ahli waris kita sudah memperebutkan. Kemana itu sertifikat, kemana itu logam mulia, dan diperhitungkan semuanya. Supaya bisa dimiliki.
supaya bisa dikuasai. Lalu kita yang sudah berjuang mengumpulkan capek-capek dari kecil sampai kita tua, lalu kita tidak bawa mati, semua kita tinggalkan. Untuk apa kita lakukan semuanya itu sia-sia? Padahal ada yang harus kita bawa. Yang kita bawa, adakah karakter Kristus di dalam kehidupan kita? Dan untuk memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita, tidak ada pilihan. Kita harus mengalami kematian. Mati sebelum mati, itulah jalannya. Jangan menunggu dimatikan, tetapi kita yang mematikan. Jangan menunggu situasi yang membuat kita tidak bisa mengambil keputusan atau pilihan untuk meninggalkan kedagingan kita. Tapi kita harus mengambil sikap meninggalkan kedagingan kita. Kalau kita dipaksa tidak bisa menikmati kedagingan, rasanya sakit. Tetapi kalau kita yang memaksa mematikan keinginan daging kita, pilihan kita, kita pasti kuat. Kita pasti sanggup. Karena kita yang memilih. Walaupun sakit, tapi kita pasti tekad. Kita pasti mampu. Bapak, Ibu, Saudara, ayo kita mengkoreksi diri kita. Kita harus menyalipkan daging kita setiap saat. Jangan sampai justru di dalam kehidupan ini kita menyalipkan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Kita membunuh Yesus di dalam hidup kita. Karena kedagingan, karena kesombongan, karena keegoisan kita, karena kita merasa mau menikmati semuanya ini, sadarlah kita sedang mematikan Yesus dalam hidup kita. Jadi saat ini kita sedang menghidupkan Yesus atau kita mematikan Yesus. Kalau kita mematikan Yesus, maka kita menghidupkan keinginan daging dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mematikan keinginan daging dalam hidup kita, kita sedang menghidupkan Yesus di dalam hidup kita. Berjuanglah. Waktu-waktu ini di mana kita menjalani adalah waktu untuk kita mati. Ayo bersiaplah. Salibkan daging kita. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana dia rela disalibkan di kayu salib demi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saat ini kalau kita percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, teladanilah. Dia rela menyalibkan dagingnya untuk hidup kita. Sekarang ini kita harus rela menyalibkan daging kita, mematikan daging kita untuk Tuhan kita. Untuk menyukakan Bapa di surga. Karena kita harus bisa mematikan semuanya itu. Daging kita selalu merongrong kita setiap saat. Kapanpun dia selalu merongrong. Dan kalau kita fokus kepada daging kita, ingat, daging itu mengikat. Mengikat dengan kuat. Rasanya kita sulit. Rasanya tidak mampu. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus hidup. Dia dengan rela. Dia datang ke Yerusalem. Dia tahu bahwa dia akan diadili. Dia tahu bahwa dia akan mengalami kematian di kayu salib. Dia datang. Dan dia rela disalibkan. Dia rela dagingnya dihancurkan, dicambuk. Dia rela semuanya itu buat siapa? Buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sekarang ini, kalau mulut kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita pun rela mematikan daging kita, mematikan kesombongan kita, hawa nafsu kita, menghancurkan semuanya demi Bapa kita di surga. Tuhan Yesus rela mati semuanya untuk menebus kita. Karena dia tahu pekerjaan ini, tugas ini menyenangkan hati Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara mau menyenangkan Bapa di surga? Ayo, matilah sebelum mati. Sekaranglah waktunya kita untuk mengalami kematian. Sebelum nanti kita menghembuskan nafas yang terakhir. Rasanya sukar, rasanya sulit. Tapi kita sama-sama berjuang, Bapak, Ibu, Saudara. Kita sama-sama belajar. Tidak ada cara lain lagi buat kita untuk kita bisa menyenangkan Bapa di surga. Untuk kita bisa menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Selain saat ini kita mengisi waktu hidup kita dengan kematian. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini.
Kami mohon ampun kalau selama kami hidup saat ini, kami masih terus mengejar keinginan daging kami. Kami tidak hidup menyukakan dan menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Kami telah mendengar kebenaran-Mu. Kami telah belajar kebenaran-Mu. Bagaimana waktu hidup kami saat ini adalah waktu untuk kami mengalami kematian demi kematian setiap harinya. Bapa, mampukan kami untuk dapat menyelesaikan setiap tugas-tugas kami, sehingga kami dapat menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Bapa, kami mohon ampun kalau selama ini kami belum menjadi serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Ampuni kami Bapa, tetapi saat ini kami telah mendengar kebenaran-Mu bahwa untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu, kami harus dapat mengisi hari-hari hidup kami dengan kematian demi kematian setiap saatnya. Ampuni kami Bapa, kalau mulut kami belum mati, pikiran kami belum mati, telinga kami belum kami matikan. Kami masih lebih suka menyenangkan daging. Tetapi saat ini kami mau menyukakan dan menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa. Yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Sehingga kami dapat mendengar kebenaran-Mu ini. Mampukan kami untuk mempraktekannya di dalam kehidupan ini. Amin.